Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk Ishak menyatakan Balikpapan siap menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru. Presiden Joko Widodo mengatakan ide pemindahan ibu kota masih dikaji. Presiden menjelaskan pentingnya perencanaan matang dan kajian mendalam untuk wacana pemindahan ibu kota. Presiden juga mengatakan untuk pindah ibu kota memerlukan pertimbangan sosial politik, infrastruktur, dan perekonomian, di mana kini sudah banyak negara lain yang memisahkan wilayah perekonomian dan pemerintahan. Ada 3 provinsi yang paling memungkinkan dan layak dijadikan ibu kota negara Indonesia, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Belum sampai ke penentuan di mana belum. Tapi memang sudah ada 3 provinsi. 3 provinsi apa itu? Gimana Pak Kaltim? Belum. Jadi masih dalam kajian, ini kajian yang perlu detail ya kan, perlu detail sehingga masalah yang berkaitan dengan kebencanaan, yang berkaitan dengan infrastruktur, yang berkaitan dengan sosial politik yang ada, semuanya dihitung semuanya. Presiden Joko Widodo menargetkan proyek pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda akan rampung pada Desember 2018. Hal itu disampaikan Presiden saat meninjau proyek pembangunan jalan bebas hambatan tol Balikpapan Samarinda di sekitar jembatan Sungai Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah memacu pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda sepanjang 99,35 km di Provinsi Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo mengatakan fisik dan konstruksi sudah selesai 25%. Pembebasan lahan sudah selesai 92%. Presiden menegaskan bahwa dengan kondisi seperti ini, sudah tidak ada lagi masalah untuk pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda. Jika ruas jalan tol tersebut dapat diselesaikan sesuai target, pemerintah akan memperpanjang ruas tol tersebut hingga ke Bontang. Ya ini saya cek lagi proyek jalan tol dari Balikpapan menuju ke Samarinda sepanjang 99,2 km. Fisik dan konstruksi sudah selesai 25%, pembebasan lahan sudah selesai 92%, kurang dikit-dikit. Artinya di lapangannya juga tidak ada masalah, dan kita harapkan nanti juga setelah sampai di Samarinda akan diteruskan lagi ke Bontang. Ini yang kita cek ini adalah jembatan Manggar. Jembatan ini sepanjang 613 meter dan hampir sudah selesai 77%. Jalan tol Balikpapan Samarinda sepanjang 99,35 km memiliki nilai investasi 9,97 triliun rupiah. Pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda sangat penting untuk menghubungkan 2 kota terbesar di Kalimantan tersebut. Dengan adanya jalan tol ini, diperkirakan akan dapat mempersingkat waktu tempuh dari Balikpapan ke Samarinda dari 3 jam menjadi 1 jam perjalanan. Fuad, kontributor Balikpapan, Kalimantan Timur. Hari Koperasi yang diperingati setiap 12 Juli menjadi momentum istimewa bagi geliat perekonomian rakyat. Hari ini Koperasi Indonesia memasuki usianya ke-70 sejak pertama kali ditetapkan dalam Kongres pertama di Tasikmalaya tahun 1947. Di usianya yang ke-70 pada kenyataannya, koperasi yang ingin dijadikan sokoguru perekonomian tak kunjung berkembang dan tertinggal jauh dibanding negara maju. Data per Juni 2017 memperlihatkan sumbangan koperasi terhadap perekonomian Indonesia hanya 3%. Jika dibanding dengan negara lain seperti Belanda 18%, Perancis 18%,
Finlandia 14%, dan Selandia Baru sebesar 20%. Sejumlah pengamat menilai, lambatnya pertumbuhan koperasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya tidak ada visi dan misi yang jelas kemana para pelaku usaha ini akan membawa usahanya. Tidak ada pencatatan yang baik terutama soal cash flow, tidak memiliki akses permodalan, dan kurangnya pendampingan. Pemerintah diharapkan mampu masuk dan berperan lebih dalam mengembangkan koperasi di Indonesia, seperti melakukan pembimbingan lebih intensif kepada para pelaku koperasi tanah air, sehingga tekad koperasi memberikan kesejahteraan bagi anggotanya dan berkontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional dapat terwujud. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya pemirsa, Lansa kali ini kita akan membahas seputar perkembangan koperasi di Indonesia, di mana pada hari ini tanggal 12 Juli koperasi memasuki usianya yang ke-70 tahun. Sejumlah masalah pun dihadapi pemerintah dan pelaku koperasi agar bisa bertahan hingga saat ini. Ya, dan bersama kita sudah hadir narasumber Ibu Nina Tursina, beliau adalah Ketua Bidang IKM Apindo, dan nanti juga sudah ada Bapak Agus Moharam, ya. Ini yang tersambung di line telepon selaku Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM. Ya. Selamat siang, Pak Agus. Ya, gimana Pak? Ya. Pak Agus, kita sudah mulai on air dan kita kemudian ingin mengucapkan selamat hari jadi koperasi yang ke-70. Ya, selamat. Ya. Pak Agus, bicara soal pertumbuhan dari koperasi dan juga sumbangsinya terhadap PDB Indonesia gitu ya, hingga Juni 2017 hanya 3% saja. Saya percaya seharusnya lebih dari itu. Apa yang menyebabkan growth-nya hanya 3% sumbangsinya terhadap PDB? Saya koreksi ya, bukan 3% ya. Tahun 2016 ini tadinya kan 2013 1,7%. Ya. Nah, di era pemerintahan Pak Jokowi ini meningkat menjadi 3,99%. Baik, hampir 4% berarti Pak Agus ya? Ya, persen itu koperasi dilihat sebagai satu lembaga ya, gitu loh. Itu meningkat. Nah, kalau kita lihat koperasi itu kan di koperasi itu anggota itu sebagai pemilik dan pengguna gitu loh. Nah, kita perhitungkan dengan anggota ya, maka nilainya tentu jauh lebih tinggi gitu loh. Itu kira-kira. Halo? Iya, silakan Pak. Silakan Pak Agus. Nah, tentunya perubahan nilai yang kalau menurut saya dalam waktu hanya 2,5 tahun atau 3 tahun lah katakan ya, 3 tahun lebih lah. Nah itu sudah cukup signifikan dibandingkan mungkin kalau kita lihat ke 2013 ke belakang gitu ya. Dan sekarang koperasi ini yang tidak aktif ya dan tidak melaksanakan LHT kita bubarkan. Itu jumlahnya udah sekitar 60 ribuan. Gitu. Ya. Jadi total koperasi sekarang yang sudah terdata dengan baik itu ada 152 ribuan. Ya. Yang tersebar di seluruh Indonesia seperti itu ya Pak ya? Seluruh Indonesia, ya. Oke, Pak Agus, kalau misalnya tadi sudah dikatakan sebenarnya growth-nya juga cukup, ini kita menganggap itu juga cukup tinggi lah ya, kalau misalnya bisa menyumbang ke perekonomian Indonesia 4%. Tapi pengenalan kembali masyarakat Indonesia atau pelaku bisnis, pelaku ekonomi terhadap koperasi, apakah juga sama seperti itu dengan growth yang sudah terjadi di era kepemimpinan Pak Jokowi sekarang? Koperasi masih tetap bisa bertahan seperti itu tidak Pak? Ini sudah 70 tahun, tapi akankah terus bertahan dan bisa dimanfaatkan seperti itu Pak? Ya tentunya kalau menurut hemat kami ya, kalau paradigmanya tidak dirubah, ini akan stagnan, walaupun meningkat tidak terlalu signifikan. Jadi harus kita mulai melakukan perubahan-perubahan ya. Jadi terutama di sisi SDM, kemudian di sisi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang koperasi harus segera diselesaikan ya oleh pemerintah dan DPR. Sekarang sudah ada di DPR sedang pembahasan. Nah tentunya misalkan contoh misalkan ini koperasi ini di sektor real maupun sektor keuangan. Kenapa keuangan lemah? Karena orang untuk menyimpan di koperasi itu rasa kepercayaannya kurang. Karena apa? Karena tidak ada lembaga penjamin simpanan. Nah tentunya di dalam undang-undang ini harus dinyatakan bahwa pemerintah dapat membentuk lembaga penjamin simpanan untuk anggota koperasi yang menyimpan di koperasi simpan pinjam. Nah kemudian juga dalam sektor real tentunya harus ada kebijakan-kebijakan yang
lebih mendorong pengembangan sektor real seperti sektor-sektor produksi ya, terutama bahan pokok ya, kemudian juga yang terkait dengan ketahanan pangan. Nah, untuk itu ke depan tentunya Kementerian Koperasi ini perlu diberikan peran yang lebih besar, bukan semata-mata hanya diberikan izin usaha simpan pinjam atau badan hukum koperasi, tetapi juga izin-izin sektor yang dikelola oleh koperasi ya, itu harusnya masuknya ke Kementerian Koperasi. Jadi kami yakin ke depan ya Pak Jokowi akan lebih berkomitmen ya, misalkan bagaimana Kementerian Koperasi ini tidak pakai UKM lagi, sudah Kementerian Koperasi saja. Nah, untuk itu Undang-Undang Kementerian Negara harus segera dirubah ya, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan Undang-Undang 39 itu ya. Jadi mendudukan fungsi Kementerian Koperasi ini pada kategori 3 yang bukan Kementerian Teknis gitu. Baik, Pak Agus, saya akan ke Ibu Nina sebentar. Seberapa jauh sebetulnya teman-teman di UKM lah ya memanfaatkan koperasi sebagai satu sokongan usaha mereka? Ya, sebetulnya kalau kita bicara seluruh Indonesia, kita perlu mengapresiasi memang ada beberapa perubahan-perubahan menuju lebih baik lagi. Tentunya memang UKM ini benar-benar sangat membutuhkan koperasi yang seperti apa. Di bagian mana yang terasa sekali perubahannya, Bu Nina? Ya, perubahannya mungkin sekarang seperti adanya bahwa koperasi juga berperan untuk menyalurkan KUR. Dan ini juga salah satu yang sebetulnya seharusnya para UKM dapat memanfaatkan secara maksimal, karena pasti ada kemudahan-kemudahan, lebih sederhana, lebih cepat daripada dia menggunakan fasilitas bank. Dan untuk membantu para pengusaha mikro khususnya yang belum bankable, itu sangat ideal. Tapi memang masih banyak koperasi yang belum melaksanakan secara maksimal dengan segala keterbatasannya. Di samping itu juga masalah pemahaman tentang koperasi itu masih perlu sangat dibutuhkan oleh usaha yang mikro khususnya. Seperti yang tadi dikatakan Pak Agus, maaf saya potong, terkait SDM berarti seperti itu ya Bu Nina ya, karena dari anggotanya mungkin yang mereka pahami tidak sebegitu detail terkait seluk-beluk berjalannya sebuah koperasi. Apakah seperti itu juga? Iya, jadi masih banyak pengusaha-pengusaha yang memikirkan cara berpikirnya mereka tuh masih koperasi yang zaman dulu, yang cuman simpan pinjam dan lain sebagainya. Padahal sekarang fungsi koperasi sebetulnya udah sangat luas sekali dalam menunjang kegiatan usaha UMKM. Memang idealnya saya setuju dengan Bapak Agus, ke depan mungkin ada pemisahan supaya lebih fokus peran koperasi itu sendiri untuk benar-benar mendukung bukan hanya yang kecil dan menengah, mungkin nanti bisa berkembang lagi, dan seperti kemitraan-kemitraan itu tanpa didukung dengan peraturan dan sosialisasi, misalnya pengusaha besar juga harus bermitra dengan koperasi supaya bisa membantu UKM-UKM yang terlibat di dalam anggotanya. Jadi memang sangat dibutuhkan terobosan-terobosan baru. Baik, ya Pak Agus, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Nina, sebetulnya ada banyak sekali fungsi dari koperasi yang sebetulnya tidak diketahui oleh teman-teman UKM gitu ya. Apa yang belum banyak diketahui oleh teman-teman UKM terkait dengan fungsi dari koperasi ini, dan mungkin program dari kementerian sendiri untuk lebih upaya jemput bola gitu ya, supaya memang mendekatkan koperasi dan UMKM gitu ya. Dan sumbangsi untuk PDB-nya bisa lebih tinggi nih Pak Agus. Ya, jadi orang mengatakan bahwa tujuan berkoperasi itu untuk kesejahteraan anggota. Nah, bagi mereka yang sudah sejahtera ya secara ekonomi, ini saya bicara, itu seolah-olah menganggap ya sudah sejahtera nggak perlu koperasi. Koperasi itu menolong diri sendiri, kata Pak Sri Edi Suarsono ya. Kalau sudah bisa menolong diri sendiri, seolah-olah tidak perlu koperasi. Nah, harusnya ya masyarakat ini mengetahui bahwa kesejahteraan itu bukan dipandang secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan budaya. Koperasi sebagai budaya, sehingga menurut Maslow itu kesejahteraan itu kan bukan hanya semata-mata ekonomi, tapi aktualisasi diri bagi mereka yang sudah secara ekonomi untuk membantu yang belum sejahtera secara ekonomi. Nah, disitulah prinsip kebersamaan gotong royong ada di situ. Jadi filosofis koperasi gotong royong sebagaimana
dicanangkan dinyatakan oleh Pak Bung Hatta maupun prinsip Bung Karno gotong royong itu tidak tercermin di masyarakat secara nyata. Nah makanya banyak koperasi seolah-olah digerakkan oleh orang-orang yang katakan relatif quote unquote mereka yang belum mampu secara ekonomi. Padahal koperasi sekarang harusnya sebagai suatu guru, mari teman-teman yang sudah kuat ekonominya, mari bangun koperasi. Jadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional ya untuk menjadi satu kekuatan ekonomi seimbang dengan BUMN, swasta dan tentu koperasi sehingga ada keseimbangan antara mereka. Nah, untuk itu sosialisasi harus digerakkan di kalangan muda. Ya, anak-anak muda ini harus kalau memang belum bisa go to market dengan sendiri ya kita bergabung melalui koperasi gitu. Koperasi sebagai bargaining position untuk menghadapi market yang serba bebas gitu. Kira-kira. Baik, kita akan masih kembali lanjutkan perbincangan ini Pak Agus dan Bu Nina. Pemirsa tetaplah di tempat Anda, Landstalk akan segera kembali usai jeda. Pudarnya semangat berkoperasi jadi topik Landstalk kita siang ini. Kembali saya akan berbincang dengan Pak Agus Muharam, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM di ujung telepon. Pak Agus, melanjutkan perbincangan yang tadi yang Bapak sampaikan, pemerintah juga mungkin sudah ingin mengembalikan sebenarnya filosofi dari si koperasi itu sendiri. Tapi kalau untuk meraih anak-anak muda sekarang, koperasi kayaknya ada gengsi yang kurang gitu kalau di telinga anak muda saat mereka ingin mengenalkan produk-produk mereka. Nah, apakah ada terobosan dari pemerintah sendiri untuk meraih anak muda agar mereka bisa kembali melirik kalau koperasi ini sebenarnya peluangnya untuk perkembangan ekonomi juga besar, bisa dimanfaatkan dengan baik seperti itu, Pak? Ya, Pak Agus. Pak Agus. Masih bersama kami, Pak Agus. Nampaknya ada sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Agus. Mungkin pertanyaan saya bisa dialihkan ke Bu Nina. Tapi kita kalau misalnya kita membaliknya, kalau UMKM nampaknya sudah sangat attached dengan teknologi, dengan anak muda, entrepreneur muda sekarang banyak sekali. Sangat. Tapi kalau koperasi bagaimana supaya bisa mengejar UMKM juga seperti itu? Kok kesannya koperasi tidak bisa mengakomodir kedinamisan teman-teman UMKM, spesial untuk entrepreneur yang masih muda? Ya, yang masih fresh benar ya. Ya sebetulnya koperasi sih mungkin sudah memfasilitasi dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi dan harus benar-benar tampil apa itu koperasi dan tampilnya juga disesuaikan untuk yang segmen anak-anak muda yang begitu semangatnya luar biasa, inovasinya juga bagus-bagus, harus dicocokkan. Jadi koperasi yang matching dengan situasi dan kondisi para pengusaha Saya saat perlu ini. sebuah success story, Bu Nina. Ada nggak koperasi yang ada di Indonesia dengan gayanya yang begitu youthful gitu ya, betul-betul bisa mengakomodir semangat dari young entrepreneur gitu, yang betul-betul dinamis, yang yang pemasarannya juga tidak kemudian hanya menggunakan offline store saja, marketing di Instagram dan lain sebagainya. Saya yakin pasti ada, dan Kementerian Koperasi juga sudah mengarah ke sana pastinya. Cuman karena kembali lagi mungkin masih banyak yang belum diketahui oleh sahabat-sahabat UKM yang baru tumbuh dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi sayang sekali fasilitas yang ada karena sebetulnya kalau koperasi dengan UMKM itu sudah pasangan yang paling ideal karena pengguna utama adalah UMKM dan sangat membutuhkan keberadaan koperasi. Tapi tentunya koperasi yang seperti apa yang dibutuhkan oleh masing-masing. Kalau misalnya pengusaha yang sudah running banget kan mungkin kebutuhannya berbeda. Mungkin bagaimana mengakses pasar, bagaimana memperjuangkan pasar dalam negeri itu harus dikuasai sendiri. Jangan pihak-pihak lain yang menguasai. Dengan adanya koperasi misalnya yang namanya pameran dan lain sebagainya itu sebetulnya fasilitas dari Kementerian Koperasi sudah bagus sekali ya, termasuk go internasionalnya juga sudah. Tapi memang masih perlu dikembangkan lebih jauh dan lebih fokus bahwa
masalah-masalah yang krusial dihadapin oleh UKM-UKM itu yang harus benar-benar diselesaikan sehingga mereka tuh berlomba-lomba bagaimana memanfaatkan koperasi itu. Apalagi masalah permodalan, masalah bunga bank dan masalah sekarang yang dihadapin persaingan yang begitu luar biasa dari berbagai negara sudah masuk ke dalam Indonesia. Kalau kita misalnya menampilkan produk-produk yang lama boleh, tapi update gitu loh. Jadi yang kekiniannya harus dimunculkan. Gitu ya. Mungkin tidak sih Bu Nina, saat tadi Pak Agus juga menyampaikan jika seseorang sudah mendapatkan keuntungan dari usahanya yang awalnya mereka memanfaatkan koperasi, saat sudah untung akhirnya mereka meninggalkan koperasi. Nah UMKM seperti itu tidak mungkin berpikiran saya akan lebih berhasil atau lebih cepat dikenal produk saya jika saya jalur sendiri tanpa koperasi atau memanfaatkan koperasi, tapi kalau sudah begitu dikenal akhirnya meninggalkan koperasi, akhirnya koperasinya yang sekarang lebih tertinggal yang gitu. perlu dilihat adalah semangat kegotong royongannya itu ya. Harus terus berjalan seiringan. Bisa nggak ini akhirnya mencerminkan ya rasa gotong royong yang kemudian mungkin sedikit berkurang gitu. Ya, kenapa mereka meninggalkan koperasi? Karena ada pihak-pihak lain yang menjanjikan dan ada bukti konkret yang mungkin lebih cepat untuk dia mengakses pasarnya, mungkin untuk kemitraannya, untuk masalah permodalannya. Karena sekarang mereka butuh sederhana, cepat dan tepat gitu ya, dan konkret bahwa dia tuh benar-benar dengan fasilitas koperasi itu menambah apa yang mereka inginkan. Dan koperasi belum seperti itu ya, belum akseleratif menghadirkan solusi yang sebetulnya dibutuhkan oleh teman-teman. Kembali lagi, sebetulnya koperasi sudah banyak yang melakukan program-program itu. Seperti sekarang kan begitu disiplinnya ketatnya, pemerintah benar-benar mengkoordinasikan bagi koperasi yang mungkin badan usahanya tidak kegiatannya tidak mengikuti, itu ditutup, banyak sekali yang ditutup. Berarti kan itu sudah benar-benar concern tempat bagaimana perannya supaya jadi lebih kualifikasinya untuk menghadirkan koperasi yang berkualitas itu sudah dilakukan oleh pemerintah sebetulnya gitu. Ya, tapi memang kembali lagi apalagi adanya isu-isu yang investasi bodong lah melalui koperasi. Ini banyak berpengaruh tidak sih Bu dari sudut pandang teman-teman UMKM, banyak akhirnya investasi-investasi bodong yang mengatasnamakan koperasi sehingga membuat mereka sedikit alergik terhadap nama koperasi gitu, investasi di koperasi gitu. Pasti ada, karena di dalam dunia bisnis kan mereka selalu mengantisipasi. Kalau sudah ada kejadian seperti itu pasti dampaknya tuh cepat sekali ya. Jadi orang mesti memilih nanti customer, kembali lagi ke customer. Serem kalau misalnya ini takutnya nanti dana dia hilang dan lain sebagainya. Tapi ini tidak cukup cuman dibenahin misalnya koperasinya aja, tapi disosialisasikan, tampilkan bahwa koperasi tidak semuanya seperti itu, tapi yang sukses harus benar-benar ditampilkan dan diberikan penyadaran bagi masyarakat, terutama pelaku usaha. Pilihlah koperasi yang benar-benar menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan dan ada jaminan. Ya, tadi kan belum ada perusahaan yang menjamin bahwa koperasi itu menjamin bahwa dananya itu tidak terbang hilang ditelan. Nah, mengedukasi lagi masyarakat untuk memanfaatkan koperasi seperti itu. Saya akan kembali menyapa Pak Agus. Pak Agus, Pak Agus, dapat mendengar suara saya dengan baik ya Pak Agus ya? Ya, sudah. Pak Agus, kita tadi membahas sedikit mengenai image koperasi di teman-teman UKM. Kalau kita bicara soal bagaimana strategi bisnis, strategi pemasaran, teman-teman UKM sangat akseleratif, sangat cepat, sangat dinamis gitu. Yang terkesan kok sepertinya koperasi belum bisa mengakomodir itu. Kenapa Pak Agus? Ya, jadi gini Mas, kita lihatlah dalam hal berbisnis itu kan ya, brand itu atau citra atau ikon itu sangat penting ya. Jadi ikon koperasi yang dulu katakanlah tercoreng oleh karena pengurusnya yang tidak amanah begitu ya. Nah itu memperbaikinya tidak mudah gitu ya, tidak mudah, itu satu. Yang kedua juga ketika ada terjadinya perubahan, ya SDM di koperasi itu tidak siap menghadapi perubahan ini. Contohnya misalkan ya, bagaimana generasi muda ini bisa masuk ke dalam lembaga koperasi itu karena image tadi, sehingga mereka yang masuk ke dalam pengurus koperasi ini umumnya
mereka yang tentunya bukan mereka tidak baik ya, tapi mungkin energinya sudah tidak seperti generasi muda yang baru gitu loh. Nah, ini yang harus kita perbaiki ya. Caranya dengan apa? Kita kasih contoh, beri contoh, jangan hanya dijujuki oleh ceramah-ceramah atau sosialisasi, tapi kita kasih contoh. Nah, di hari koperasi ini kita beri contoh kepada mereka. Ada 134 ya koperasi dan juga para pengurus koperasi yang berprestasi gitu loh. Ya, sudah berbakti kepada koperasi dan koperasinya baik-baik begitu. Ya, ada yang omsetnya itu sampai 16 triliun, Mas. Ininya omsetnya ya. Asetnya 2 triliun. Nah, ini harus kita sosialisasikan kepada masyarakat, kepada generasi muda khususnya untuk ikut koperasi. Itu di sektor UMKM ya, Pak Agus ya? Iya, di sektor koperasi yang berbasis financial maupun sektor real ya. Ini ada 134 yang penerima penghargaan yang diberikan oleh Menteri Koperasi. Juga kita memberikan penghargaan kepada para pendorong penggerak koperasi untuk memperoleh Satya Lencana dari Bapak Presiden ya, Wirakarya maupun pembangunan. Nah, jadi di sini pertama kita latih ini, kita rubah image-nya ya, kita beri keterampilan, kita beri sikap perilaku yang baik, dicontohkan, kemudian kita kompetisikan. Setelah dikompetisikan kita kasih reward gitu loh. Nah, itu dalam konteks teknis. Tapi yang paling penting lagi adalah yang saya katakan tadi, nilai dasar koperasi ini Undang-Undang Dasar 45. Nah, pasal 33 ini sebetulnya harus kita kembali komitmennya bahwa soko guru perekonomian atau disusun ya, perekonomian itu disusun berdasarkan ajas kekeluargaan. Wujud yang paling baik atas kekeluargaan itu adalah koperasi. Nah, inilah yang nilai dasar kita harus kita jaga sebagai filosofisnya untuk mengembangkan koperasi. Nah, bagaimana menjaganya? Kita terjemahkan ke dalam nilai instrumen, peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang koperasi. Nah, undang-undang koperasi kita harus lebih memberikan kesempatan kepada para pegiat koperasi ya untuk berperan, termasuk juga lembaga pembinanya. Walaupun ada yang mengatakan katanya di negara lain juga tidak ada Kementerian Koperasi, tidak ada. Tapi koperasi diberi kewenangan. Kita tidak bicara masalah harus kementeriannya ada atau apa, tetapi fungsi dan tugasnya ini harus jelas. Ya, bahwa kalau Bapak misalkan kita bikin koperasi, terus izin perkebunan, ya jangan Kementerian Pertanian gitu loh. Kementerian Koperasi. Kalau mau izin usaha dagang, jangan Kementerian Perdagangan, tetapi datang ke Kementerian Koperasi. Nah, ini yang mandat ini yang belum diberikan ya. Artinya harus pemerintah sekarang lebih fokus lagi untuk bagaimana untuk lebih membesarkan koperasi, merefresh lagi dan memasukkan unsur-unsur kekinian dan anak-anak muda bergabung seperti itu di koperasi seperti itu ya, Pak Agus ya. Ya. Nah, misalkan kita baik, Pak Agus, kita akan jeda sejenak. Kami minta kesediaannya Pak Agus untuk tetap bergabung di Lensa dan juga Bu Dina. Kita akan lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami.